Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala memilih kita, Allah taala menjadikan kita, Allah taala mengumpulkan kita, menggerakkan kita, menghadirkan kita, dipilih sama-sama berkumpul di tempat yang baik, di tempat baik, di waktu baik, di bulan yang baik. Insya Allah semua yang hadir adalah orang-orang yang baik. Kita mengagungkan manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang bangun dari tempat duduk kita meninggalkan majelis ini, melainkan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit yang dia ketahui, penyakit yang belum dia ketahui. Allah Ta'ala mengabulkan hajatnya, Allah Ta'ala mempermudah segala urusannya, Allah Ta'ala memberikan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Yang sedang sedih, mudah-mudahan gak pulang, Allah angkat kesedihannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana enggak di waktu yang sama, di detik yang sama, saat ini kita berkumpul. Berapa banyak orang yang kita kenal, sahabat kita, tetangga kita, family kita, di waktu yang sama kita ngumpul. Mereka sedang sibuk sama dunianya. Berapa banyak yang lagi sibuk sama televisinya, berapa sebanyak yang sibuk dengan handphonenya. Berapa banyak orang yang kita kenal di waktu yang sama kita ngumpul di malam, mereka sedang sibuk dengan kemaksiatannya kepada Allah. Namun alhamdulillah, malam hari ini kita semua berkumpul. Sibuknya kita sama apa? Sibuknya kita sama Allah, sibuknya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, perkumpulan kita di majelis yang semacam ini lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, lebih baik dari harta yang kita kumpulkan, lebih baik dari jabatan, lebih baik dari harta, lebih baik dari apapun. Seandainya pintu dunia, kunci dunia diberikan kepada engkau, demi Allah tidak ada artinya dibanding kerajaan Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana enggak ini perkumpulan seperti ini menjadi asbab terangkatnya bala, perkumpulan yang menjadi terangkatnya musibah, terhindarnya wabah, diangkatnya penyakit. Nih perkumpulan yang semacam ini. Kenapa sebabnya? Karena yang berkumpul insya Allah semuanya kita khafallah, kita takutnya sama Allah. Orang kalau udah takut sama Allah, khafa kulli syai', segala sesuatu akan takut kepada dia. Tapi kalau ada orang yang takutnya kepada selain Allah, maka akan didatangkan hal tersebut. Kita saat ini sedang ditimpa musibah, musibah yang menimpa dunia. Kita sedang ditimpa dengan wabah. Tapi heran, makhluk yang kecil, yang tidak kasat mata, yang kita gak bisa melihat bentuknya kayak apa, lebih kita takutin ketimbang Allah. Yang nyiptain penyakit Allah, yang meminjamkan nafas Allah, yang memberikan kita umur Allah, yang memberikan kehidupan. Di dalam salat kita mengikrarkan janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, urusanku, problemku, keadaanku, hidupku, matiku, kita serahin sama Allah. Kalau orang udah bergantung sama Allah, terus apa yang dia takutin? Problem kita apa sekarang ini? Kita sedang dibikin takut kepada selain Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu takut kepada selain Allah, maka suatu tersebut akan didatangkan kepada kalian. Takutnya berlebihan, gak boleh.
Habib nggak takut Beb sama wabah Beb? Kita bukan takut, khawatir boleh. Inhiyat menjaga diri boleh. Waspada boleh. Tapi jangan jadi suatu hal yang kita pikirkan 24 jam. Sampai gak ada waktu kita sama Allah. Rasa takut yang membuat kita lebih takut dari Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini problem. Ini masalah. Ini musibah. Hai yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kamu takutnya sama Allah, Maha Suci Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, kita akan berlari dari hal tersebut. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, kita akan berlari mendekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita masing-masing. Ahibah yang dimuliakan Allah. Tapi majelis yang semacam ini, tahu nggak? Obat, antivirus, vaksin, kesembuhan. Siapa yang bilang? Yang bilang Allah melalui lisan kekasihnya Nabi besar Muhammad. Allah bilang dalam hadis Qudsi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala sayyaratan fadlan yattabi'una majalis dzikir. Allah mempunyai malaikat-malaikat. Banyak gak malaikat? Banyak. Jumlahnya gak dihitung. La tuhasib. Ini malaikat punya tugas masing-masing. Ada sekelompok malaikat yang Allah tugaskan patroli 24 jam. Gak ada lembur, gak ada istirahat. 24 jam itu malaikat berpatroli. Nyari apa patrolinya? Nyari majelis yang semacam ini. Terus ngapain? Itu malaikat berkumpul sebagaimana kita berkumpul. Mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertahmid, memuji kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian itu malaikat pulang bawa laporan, ngadu sama Allah. Ya Allah, di saat aku mendapati manusia-manusia mereka mengingat kepada selainmu, mencintai kepada selainmu, mereka sibuk kepada selainmu, aku mendapatkan suatu perkumpulan yang mana perkumpulan mereka sibuknya sama Allah. Mudah-mudahan kita yang datang sibuknya sama Allah. Kemudian ini malaikat ngadu sama Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati ishadu, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwasanya mereka yang berkumpul tersebut tidaklah mereka pulang dari tempat mereka, melainkan terkumandang panggilan dari Rabbul Alamin. Al-gumu maghfurullah. Bangunlah dari tempat duduk kalian, kata Allah. Kalian pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan dari manusia. Kalau kita pulang dari sini perut kenyang, dapat bongsang ya. Tapi oleh-oleh dari Allah. Apa kata Allah? Al-gumu maghfurullah. Bangkitlah kalian dalam keadaan dosa kalian sudah diampuni sama Allah. Wa budilat sayi'atukumul hasanat. Setiap kesalahan kita yang dulu, catatan buruk kita dihapus sama Allah, digantikan menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Satu malaikat bilang, ya Allah, ada yang datang tidur, dikirain khusyuk, nunduk tidur. Ada yang datang tujuannya dagang. Ada lagi yang datang gak enak sama sahibul bait. Ada yang datang gak enak sama tetangga. Ada yang datang pengen lihat Habib Abdullah Ali Idrus. Ini yang datang macam-macam lihatnya. Ada yang datang pengen dapat makan gratis, Beb. Ini malaikat ngadu sama Allah di laporan. Apa kata Allahnya? Ya malaikat, ketahuilah, yang datang tidur, yang dagang, yang lewat, tetangganya, sahabatnya, keluarganya yang hidup, yang wafat, semuanya dapat pengampunan dari Allah. Kenapa begitu? Humul gaum la yasqa' bihim jalisahum. Mereka adalah kelompok manusia yang duduknya nggak bakal rugi. Al-Habib Anis Al-Habsyi, kita punya guru di Solo, Sahibul Haul. Habib Anis tuh sebelum meninggal dia senyum. Orang kalau mau meninggal gimana Pak? Takut. Ibu kalau mau meninggal ingat suami nggak? Boro-boro. Suami ingat istri nggak? Apa lagi? Hah? Amin lagi. Didoain Pak. Amin lagi Bu. Nah, pulang-pulang beak mana yang gak ada di sidang. Tuh lihat tuh. Lihat. Subhanallah. Kalau mau meninggal nggak ingat sama apa-apa. Nggak bakal ingat sama apa-apa. Takut. Habib Anis ketika mau meninggal dia senyum. Maka anaknya Habib Hussein nanya,
ya Abah kenapa senyum? Abahnya bilang, Habib Anis bilang, ya Allah ini pemandangan indah banget. Emang Abah ngelihat apa? Abah ngelihat acara-acara majelis yang pernah Abah hadirin, siaran langsung. Ketika sakratul maut dipertontonkan majelis-majelis yang pernah kita hadiri. Taman-taman surga di dunia di mana ya kayak begini? Dipertontonkan katanya. Habib Anis senyum. Kenapa beliau senyum? Karena yang jemput beliau Nabi Muhammad. Aduh nikmat banget. Kata Habib Anis, kita ini gak punya amal bu. Sekelas Habib Anis bilang apa? Aneh gak punya amal. Padahal tahajudnya rajin. Tiap hari khatam Quran, tiap hari dakwah, habaib cucunya Nabi. Dia bilang apa? Saya gak punya apa-apa, gak punya amal. Kalau sekelas beliau bilang gak punya amal, apalagi kayak kita orang ya. Punya amal gak kita? Sholat, ngadep Allah, hatinya kemana? Sholat, ngadep Allah, hati kemana-mana. Puasa, cuma nahan lapar dan haus Tuhan. Ma makna amal, wakas guna kulu zalal. Amal kita gak ada artinya bu. Tapi kata Habib Anis, tapi kita umatnya Nabi. Kita beruntung. Modal kita cuma satu aja. Mau selamat, modalnya cuma satu. Apa? Mahabbatul Mustafa. Cuma satu caranya bu. Kuncinya cinta doang. Cinta, love, dede, nyaah, resep, mahabbah. Modalnya cuma cinta. Gampang gak? Gampang gak? Tapi ingat katanya, cintanya sama siapa dulu? Cinta sama siapa? Yang cinta sama artis, matinya sama artis. Di yaumul kiamah sama artis. Di neraka jogetnya sama artis. Yang hobi TikTok, apa TikTok tuh? Untung di sini mah nggak ada ya. Di sono banyak, di sini nggak ada. Kalau punya anak main TikTok pak, HP-nya sita. Kenapa sebabnya? Gara-gara anak kita jariah masuk neraka kita. Besok kita meninggal, untuk kita joget video kita tuh bakal setor dosa-dosanya sama Allah. Invest akhirat itu namanya. Invest neraka. Nauzubillah min dzalik. Kau lihat cintanya kita sama siapa? Nabi nangis. Kata Nabi bilang bakal datang akhir zaman yang mana manusia umatku, kata Nabi, mereka meninggalkan ajaranku, meninggalkan sunnahku, shibran bi shibrin au dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Seandainya mereka diajak nyungsep ke jurang, ngikut. Diajak ke comberan, ngikut. Dihinakan, ngikut. Dihancurkan, ngikut. Gak kerasa, dia gak sadar. Nabi nangis. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, gawe saha eta, ulahna saha, saha nunyian, Yahudi atau Nasara, orang Yahudi apa Nasrani? Qala faman, pekerjaan siapa lagi? Benar pak, akhir zaman kita ngaku Islam, tapi Nabi Muhammad ada gak di rumah kita pak? Di hati istri kita ada Nabi Muhammad gak? Di hati suami kita ada Nabi Muhammad gak? Di hati anak kita ada Nabi Muhammad gak? Orang tua kita kenal Nabi Muhammad gak? Temen nongkrong kita, duduk kita kenal gak sama Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad cuma di mulut doang? Apa cinta kita cuma pengakuan doang? Imam Syafi'i bilang ta'sil ilah wa anta tushiru hubbah hadalah amrun fi qiyasil badi. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Ente maksiat sama Allah, ngakunya cinta. Ente ngaku cinta sama Nabi, pakaian ente nggak ngikutin Nabi. Ibu-ibu cinta sama Nabi, akhlak kita nggak ngikutin Nabi. Cara ngomong kita gak kayak Nabi, sunnah Nabi kita gak kenal. Apakah ini namanya cinta? Wallahi adalah amrun fi qiyasil badi. Ini suatu omong kosong. Kalau cinta kamu benar, cinta kamu tulus, la apa tahu. Sebab kenapa? Seorang pecinta itu akan mengikuti yang dicintainya. Ngikutin bu. Pulang ke rumah kita lihat istri kita, apa yang disibukin? Handphone. Istri kita sibuknya apa? Televisi. Kaum laki kita sibuknya apa? Nongkrong. Kapan waktu kita sama Nabi Muhammad? Acara maulid diadakan tiap hari, tiap tempat, setiap kampung, setiap perayaan disebutkan maulid Nabi. Tapi sayang, Nabinya ditinggalin di majelis. Pulang maulid, Nabinya ditinggalin. Hadir majelis ilmu, Nabi ditinggalin. Tapi jadikan majelis kita malam hari ini jangan sampai kita pulang tangan kosong. Kita pulang mesti bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh kita? Kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Terakhir,
Ane tutup ame cerita karena guru kita banyak ini. Ane cuma mukadimah. Nanti insya Allah Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Zaki sampai subuh nanti. Ya kalau cinta sama Nabi kita ngomongin orang ngegosip berjam-jam, betah nggak? Betah nggak? Itu setan ngasih madu ke bibir kita. Telinga kita adem kalau dengerin gosip. Ngegibah ngomongin orang dari malam sampai subuh nggak kerasa. Ibu-ibu di kampung sono di sini mah enggak. Ada ibu-ibu pergi ke warung, sampai di warung nyangkut, lupa pulang. Kenapa? Asyikan ngobrol, nggak kerasa. Tapi kalau hadir majelis ilmu, pantatnya panas. Ibu di sono, di sini enggak. Ini yang hadir saya perhatiin ibu-ibu ahli surga. Ini betah ceramah di sini, melihat ke kiri yang datang bidadari semua. Yang datang rata-rata gadis semua ya. Gadis tahun 70 Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Masya Allah. Ini terakhir kisah nih. Ada satu kisah Bu. Itu di Hadramut, tempat kita belajar, tempat Habib Muhammad, tempat Habib Abdullah, tempat Habib Zaki dulu belajar di Hadramut. Itu di Hadramut Bu, anak kecil itu tiap hari mimpi Rasulullah. Kebayang nggak Bu? Pak, tiap hari mimpinya Rasulullah Pak. Tiap hari mimpi Nabi. Orang tua di sana nanya sama anaknya tiap hari, nak udah mimpi Nabi belum? Belum. Setiap tahun ditanya, udah mimpi Nabi belum? Belum. Kalau ada seorang anak masuk akhir balik, masuk usia balik, tapi belum mimpi Rasulullah, maka bapak sama ibunya nangis, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat? Ini amanat anak saya, usia balik belum mimpi Nabi Muhammad. Makanan apa yang saya berikan kepada dia? Pendidikan apa yang saya ajarkan kepada dia? Masuk usia balik, belum sekalipun mimpi Nabi Muhammad. Tapi di Hadramut, anak kecil rata-rata udah mimpi Nabi Muhammad. Umur kita berapa sekarang? Pak, umur berapa Pak? Ini adik-adik umurnya berapa? Ibu-ibu umurnya berapa? Udah mimpi Rasulullah belum? Jangan disebut malu Pak. Pendam dalam hati aja. Malu kita. Sedih. Kenapa kita gak pernah mimpi sama Nabi? Sedangkan mereka mimpi sama Nabi. Asyaddul mahabbah, kecintaan yang sangat dahsyat. Kenapa sebabnya bisa begitu? Sebab di rumah mereka ada Rasulullah. Gak ada sinetron, gak ada medsos. Tiap hari orang tuanya mengenalkan Nabi. Anaknya minum tangan kiri diambil, nak minum tangan kanan. Rasulullah minum tangan kanan. Anaknya makan berdiri, disuruh duduk sama ibunya. Nak, Rasulullah makannya duduk, minumnya duduk. Masuk kamar mandinya diperhatikan. Kesehariannya, pakaiannya, cara ngomongnya, akhlaknya, sifatnya, tiap hari diceritakan tentang Rasulullah. Di rumah mereka ada Rasulullah Bu. Gak heran tiap hari mimpi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tanya diri kita masing-masing, berapa usia kita udah mimpi Nabi belum? Ya Rob, mudah-mudahan malam ini menjadi malam terlezat buat kita, menjadi malam termanis untuk kita, menjadi malam terindah untuk kita. Pulang dari majelis ini, kita pulang malam hari ini, Allah muliakan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal insya ya Rabb. Ijahin Nabi Muhammad. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarragana min ba'di tafarragan ma'suman wa la ajal finna wa la minna wa la ma'nan sajir wa la mahruma. Allahumma nafaq lil khair wa anahum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Mudah-mudahan ini majlis bertambah makmur, bertambah barakah. Yang peduli dengan majlis ini, dia peduli dengan dakwah Nabi Muhammad. Yang membantu majlis ini, membantu syiarnya Nabi besar Muhammad. Yang menyebarkan undangan di majlis ini, menyambung lisannya Nabi besar Muhammad. Yang menyiapkan tempat untuk majlis ini, menyiapkan tempat untuk Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul karena cinta sama Nabi Muhammad, di syurga kita berkumpul kembali bersama Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.